Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bermuajahah meskipun berjarak antar kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mahabbah kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, salah satu cabang iman sebagaimana Rasul sabdakan adalah kalimat la ilaha illallah. Seperti Nabi sabdakan dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu ada 70 cabang lebih. Paling utamanya atau afdalnya adalah qaulul la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq, membuang atau menyingkirkan hal-hal yang mengganggu orang dari jalan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah yang kita kenal dengan dua kalimat syahadat, yang memang inilah merupakan syarat bahwa seseorang dinyatakan sebagai orang beriman adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi asyhada itu syahadatain alamatun tadullu ala tasdiqil qalbi. An-nutqu bi syahadatain itu tanda yang menunjuki bahwa di hatinya itu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hal-hal yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Anakku sekalian, la ilaha illallah ini sering kita dengar bahwa la ilaha illallah itu adalah diantaranya, kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Banyak fadilah dan keutamaan tentang la ilaha illallah, yang tentunya pada kesempatan ini ada beberapa saja yang bisa saya sampaikan. Seperti hadis lain Rasulnya sabdakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang mati dari kalian la ilaha illallah. Ini artinya bacakan la ilaha illallah orang yang meninggal dunia di antara kalian. Kata-kata dalam hadis itu mautakum, yaitu orang yang meninggal di antara kamu, artinya satu iman dengan kita. Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan membacakan la ilaha illallah atau tahlil kepada yang tidak seiman dengan kita. Lanjut hadis serupa, innaha tahdimuz dzunub. Karena la ilaha itu bisa menghancurkan dosa. Hadman, sampai betul-betul habis. Akhirnya ada yang mengatakan, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in qalaha fi hayatihi, bagaimana kalau dia membaca la ilaha illallah di masa hidupnya? Qala, Nabi bersabda, hiya ahdamu wa ahdamu.
itu pasti lebih menghancurkan lagi. Dengan kata lain, apalagi kalau dibaca masih hidup. Jadi oleh karena itu, marilah kita perbanyak mengucapkan atau membaca zikir la ilaha illallah. Karena zikir yang paling utama, seperti Rasul sabdakan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sering kita baca juga, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Anakku sekalian, nah ini ucapan la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, tapi ini harus masuk ke dalam hati. Sampai kata ulama, wajibu an yasila hadza tasdiqu ila darajatil yaqin wal iz'an wal inqillahi ta'ala. Harus sampai keyakinan ini ke dalam hati sampai betul-betul yakin dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Fala yakfi mujarradu ma'rifatillahi, maka tidak cukup semata-mata cuma kenal saja. Kalau cuma kenal, banyak yang kenal tentang Allah tapi tidak yakin dalam hatinya. Seperti ahlul kitab, ya'rifuna sayyidana Muhammad SAW walam tanfa'hum hadhil ma'rifah. Orang kitab mereka kenal baginda Rasulullah SAW, tapi pengetahuan mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Ini mereka tidak dinyatakan beriman. Bahkan iblis ya'rifu rabbahu. Iblis itu kenal kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Ia mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, dalam surah Hijr ayat 36. Ya Allah, berikanlah waktu kepada saya sampai hari kiamat nanti. Ini artinya dia kenal kepada Allah. Tapi jelas iblis ini kalau dinyatakan termasuk hamba Allah yang kafir. Ketika Allah firmankan, instruksikan kepadanya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi tidak cukup hanya sekedar kenal, tapi harus yakin ke dalam hati. Anak-anakku sekalian, tentunya alhamdulillah Allah berikan kita nikmat yang paling besar, itu nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu kita perkuat, kita selalu cas iman kita ini dengan perbanyak zikir la ilaha illallah. Seperti Rasul perintahkan, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Akhirnya qila kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui, mengecas iman kami. Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Nah ini tentunya jangan sampai kita lupa membaca la ilaha illallah, tapi kita harus yakin ke dalam hati. Bahkan sampai ketika kita tasyahud membaca asyhadu alla ilaha illallah, di lisan kita membaca illallah, hati kita yakin bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, dan tangan kita nunjuk berisyarat dengan satu, yaitu berarti lisan kita mengucap la ilaha illallah, kemudian hati kita yakin tidak kecuali Allah, dan tangan kita berisyarat dengan satu telunjuk. Nah ini artinya di 3 jalur kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, di antara fadilah tentang la ilaha illallah ini ada satu riwayat bahwasanya orang yang mengucap la ilaha illallah atau membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, ini sebagai ataqoh sughra atau penebusan dirinya dari neraka. Insya Allah Allah bebaskan dia dari neraka. Sampai ada satu riwayat dari Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi annahu qala, ia mengatakan, sami'tu fi ba'dil athar anna man qala la ilaha illallah 70,000 marrah kanat bida'ahu minan nar. Bahwa saya mendengar di sebagian athar bahwasanya orang yang mengucap la ilaha illallah 70.000 kali itu adalah penebusannya
dari neraka. Lalu ia mengatakan, saya sudah kerjakan itu 70.000, mengharapkan janji yang disampaikan dalam asar tadi, yang saya simpan untuk diri saya dan saya lakukan juga untuk keluarga saya. Dan kebetulan pada satu saat ada seorang pemuda yang dikenal, dia itu yukashafu fi ba'dil awqat al-jannah wan nar. Ada seorang pemuda yang diberikan mukasyafa oleh Allah, artinya diperlihatkan pada kadang-kadang gitu, sebagian waktu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka juga. Ini min auliyaillah tentunya pemuda ini. Ada syekh tadi mengatakan, saya sudah baca tuh tahlil sebanyak 70.000 kali. Nah, kemudian kami bersama pemuda tadi diundang ke suatu rumah. Lalu ketika kami bersama-sama ingin menikmati makanan, tiba-tiba pemuda tadi izsoha sohatan munkaratan, berteriak sekeras-kerasnya. Ia mengatakan, ya ammi, hadhi ummi finnar. Wahai paman, ini ibu saya di neraka. Dan dia berteriak begitu keras, sampai orang yang mendengarnya pun bertanya-tanya, ada apa ini? Lalu kemudian imam yang telah membaca tadi, saya ingin membuktikan kebenaran asar tadi, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha 70 kali bisa menebus dirinya dari neraka. Dan saya ingin tahu juga kebenaran pemuda ini dikatakan mukasyafah. Maka secara diam-diam saya hadiahkan pahala 70 tahlil tadi kepada ibu dari pemuda tersebut. Hanya dalam hati diniatkan, tanpa diketahui yang lainnya. Kemudian tiba-tiba pemuda tadi mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwasanya ibunya sudah tidak lagi dimasukkan neraka. Maka akhirnya bagi tadi terbukti dua hal. Dia betul-betul percaya dengan kebenaran al-asar atau hadis atau makalah sahabat tadi, bahwa membaca tahlil 70.000 itu membebaskan orang dari neraka. Dan ia juga bisa tahu bahwa kebenaran pemuda tadi, bahwa dia betul-betul min ahlil kashfi, atau diberikan mukasyafa oleh Allah Ta'ala, diperlihatkan pada sebagian waktu tentang surga dan neraka. Nah, ini salah satu dari keutamaan tahlil atau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kita selalu perbanyak membaca zikir ini, karena bagaimanapun zikir ini zikir yang paling utama. Karena dengan la ilaha illallah artinya kita betul-betul meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhan pencipta alam semesta yang wajib disembah, dan tidak ada selainnya yang boleh disembah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita selalu menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.